hasil yang luar biasa banget. Tahu ya Vega mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas yang udah pasti nih bertanding di Olimpiade, kalau sekarang ini menjadi ajang penentu. BAC adalah ajang penentu main atau enggak gitu kan. Dan ini ada di salah satu ganda putra kita juga, yaitu yang ada kan berarti Bakri ya. Bakri. Kalau Leo Daniel kayaknya udah jauh lah Ya. gitu, udah ditutup lah case-nya gitu. Tapi kalau Bakri ada kesempatan, tapi hitung-hitungannya ini kan yang agak-agak gimana gitu. Jadi kalau kita lihat pencapaiannya ini harus lebih dari pasangan si Tiongkok ini, anaknya Kojeng kan? Ya. Harus kalah di babak pertama. Si pasangan dari China dan Bagas Vicky harus sampai semifinal. Nah ini Jadi Liu Chen-nya kalah babak pertama. iya harus kalah. Kalau dia nggak kalah babak pertama, otomatis berarti kan Bagas Vicky naik lagi harus ke final, gitu kan? Ya. Harus juara malahan. Yang paling aman kan kalau Bagas Fikrinya juara, sudah. itu ya. udah paling aman. Nah, Tapi kalau misalnya yang pasangan China itu misalnya bisa tembus semi juga, Ci. nah itu nggak aman karena yang sebenarnya yang mengancam kan ini sama satu lagi Ejiting. bukan pasangan Taipei yang juara Olimpik Liang Wang Xilin. Liang Wang Xilin. Nah itu ada hitung-hitungannya semua tuh Dep. Dia kalau misalnya Bakrinya misalnya final, yang dua pasang nih harus di mana? Kan, Oke, kan ya, gitu iya, kan iya, Dep, iya. iya kan? Kayak di mix double juga kan? Kayak di mix double juga gitu. Tapi paling aman semi itu aman. Nih kan kalau Liunya sama Oi kalah di babak pertama, gitu kan. Nah Wih, babak pertama berat lah ya. Babak pertama kayaknya kalau Liang Wang Xilinya juara, lewat dong. iya makanya maksudnya kalau Liang Wang Xilin ini kalau mau Olimpik Nah, kayaknya bahaya. Liang karena Wang Xilin dia emang itu udah lolos deh. Bakri itu kalau atasnya pokoknya dia beda-beda dikit. Tapi kan kalau kayak ya tadi Liang Wang Xilin bukannya karena dia udah masuk di 13 jadi udah pasti masuk ya, Ci ya. Nah, udah pasti masuk, Tapi tapi dia bisa masih nyodok ke atas. bisa kebuang juga kalau misalnya nih all final Bakri ketemu Liu Liang. Chen. Oh. Yang menang Bakri. Dia, Harus Bakri pokoknya yang menang ya. iya, dia bisa kebuang kan, bener nggak? Liang Wang Xilinnya. Liang tuh nomor 10. Ih, 9-nya kan si Bakri. 8-nya si ini. Si Liu pasangan Chen. Tiongkok ini. Yang setauku ya, yang bisa ada peluang Liang tuh udah pasti masuk. Yang ada peluang itu malah He Jiting, Ren Xiangyu. Cina yang di bawahnya satu lagi. Kalau Maksudnya hasilnya dia bisa bisa kalau bagus, salah satu dong, iya, ya, iya. salah satu. Jadi salah satu tuh. harus masuk di 8 Jadi ini kan. si He Jitingnya lebih tinggi dari Bakri dan Liu Chen, pokoknya terus nggak boleh masuk ke berapa gitu deh. Itu ada peluang gitu. Tapi ya mudah-mudahan si Bakri, karena Liu Chen ini harus ketemu Leo Daniel. Udah pijit-pijitin Daniel dulu dah. Tadi dulu, ini ketemunya di awal atau gimana 16. nih? Di 16 ketemu Leo Daniel. 16 atau 8 nih kalau nggak salah. Kalau dia kalah Kita lihat di ya. babak awal berarti Tapi minimal tetap harus semi berarti tadi Cibakri. Iya. Karena kan dia poinnya masih di bawahnya si pasangan China ini. Tiongkok, ya benar, masih di bawahnya. Berarti memang kayak gitu ya, harus paling Oh iya nggak benar, 16 besar. Ketemunya Leo Daniel. Leo Daniel pertama ketemu siapa? Lewat dulu kan nih. babak Menang pertama. lawan Korea, ketemu Korea. Kim Min Hyuk, Wang Jan bukan Seo, bukan gitu-gitu. Si pasangan Tiongkoknya nggak ada kan skala di babak awal tuh. Berat lah ya ketemunya India, Arun Kapila, menang lah. Bisa, pasti bisa lewat maksudnya Iya. babak Bakri pertama. yang lumayan cukup challenging lawannya Supak Jomko itu Iya, dia lagi ketemu bagus, Thailand. lagi bagus. Terus kalau dia menang, dia bisa ketemunya Wang Chilin. Wang Chilin. Liang sama Iya. Itu bisa angin-anginan banget ya, memang ya. Tapi Liang itu harus ketemu Koga sama Saito. Iya, dia ketemu dari Jepang dulu gitu kan. Ya, ada He Jiting di poolnya ini. Jadi seru deh masih. Kalau ganda putra tuh sangat masih nggak tahu siapa yang akan lolos nomor 8-nya gitu. Bisa He Jiting juga bisa. Kalau Liu Chen-nya kalah sama Leo gitu. Terus maksudnya masih gonta-ganti yang belum tahu lah, setelah selesai kita baru tahu nih siapa yang lolos. Ini kalau perhitungannya catatannya tuh Liu Chen dan O-nya tidak mencapai babak perempat final BAC. Semifinalnya
Bakri, tapi dia jangan sampai 8 besar. Catatan berarti Bakri semifinal. Semifinal. Terus Liang Wang Chilinya tidak lolos ke babak final. Berarti Liang Wang Chilin harus kalah tuh di 8 besar. Iya kan Liang Wang Chilin Kan ketemu Bakri. Bakri 16 lu besar. kalahin tuh Liang Wang Chilin Nah. semifinal. Itu perhitungan karena angkanya kan udah di Iya. jabarin kemarin. Nah, hitung-hitungannya kayak gitu. Paling aman ya kalau juara udah. Iya. Ya kan? Betul kan? Mhm. Jadi si Bagas sama Fikri bikin Leo dah tuh Iya, mau lawan coba lu dari Liu Chen. sekarang lu kasih apa kayak gitu yang bikin fit gitu Leo Daniel gitu Iya. ya. Jadi Dipijit, ya di terapi. ya tetap ada andil pasangan lain kan. Maksudnya Leo Daniel ya harus fight buat. Jadi O dan Liu itu 8, Bagas Fikri 9, Liang Wong Chilin 10. Iya. Di Dan Xiang bawahnya. Yu-nya 11. Nah, Iya, berarti iya, juara aman. Kalau runner up BAC boleh tapi jangan kalah dari O dan Liu di final. Bener dong? Iya. Iya, karena kan poin akan lebih tinggi Iya. pasangan Tiongkok ini. Berarti asal juara aman, runner up aman, Aman. jangan ketemu. Pokoknya si pasangan Tiongkok harus lebih di bawahnya dia hasilnya. Kalau mau semi dia harus kalah di 8, perempat final. 16. Jangan sampai maksimal perempat final, nggak boleh masuk semi maksudnya. Iya, iya. Nah, Berarti Ya, kayak gitu. Leo Daniel gitu. Ada peran. Oh. ya itulah gunanya kita saling bahu membahu tuh. Kalau Iya. coba sendirian Tapi gak ada teman. perjalanan Bagas Fikri ke semi harusnya Ketemunya Liang 16 besar ya. Liang Wang Chilin Ci, dia ketemu di 8 besar. Dia ketemu Sumpah Jongkov dulu nih. Iya, ketemu Supa, ketemu Liang, ketemunya Seo. Iya. 8 besar ya. Tapi paling enggak dia harus lewatin sih. berarti paling nggak Liang Wang menang Chilin 3 dulu dari nih. 3 pasangan itu ya Iya. paling nggak lah. Iya. Iya. Ya kalau udah kalah sama Liang ya sudah. Iya. Ya, Finish. baik gitu kan. Ah. Karena apalagi Liang di bawahnya persis kan. Di bawahnya persis kalau lihat ini nomor 10. Ya, jadi masih Seru. seru banget Seru. tuh ini. Ganda Liangnya putra. juga ngitung sama ya. Ini kalau gue kayak gini Iya. sama kayak kita ngitung. Dia udah pasti masuk, tapi kan dia pasti mau masuk di 8 dong. Iya. Karena kan si Ditan kan Kalau- juga penting banget. Biar gak kepental-pental kan. Iya, di babak awal paling enggak gua nggak langsung ketemu yang berat kan gitu. Berarti ini semua masih ada kans ya. Iya. Chinese Seru. Taipei itu di 8 belum ada ya. Belum ada. Belum ada Ci. Jadi baru yang si Liang Wang Chilin ini yang paling tinggi. Lee Jo-hee itu 15-an. Mhm. Dekat-dekat babah gitu atas bawah. Oke. Nah, kira-kira gitu rumitnya perhitungan. Jadi ya itu tadi, kita berdoa menang, kita doain yang lain kalah gitu gitu. Jadinya begitu kan konsepnya. Iya, kalau semi. Iya. Ya, Tapi ya semoga lah, semoga. Iya, Soalnya mudah-mudahan. sebenarnya ya Bagas Fikri kalau mainnya bisa kayak kemarin lawan Cirak. Wah, itu sih Wih, ngeri tuh. gila, itu sih top Itu banget sangar itu mainnya. mainnya. Iya, Itu kalau mah bisa kayak bagus juara All banget. England main Iya. itu. Wah. Aduh. Kalau udah kayak juara lain kan juara BAC dia ini di sini nih. Iya, benar. Itu sangar itu mainnya. Iya, karena bagus banget gitu. memang. Ya, yang penting jangan pressure ya. Iya, iya. Itu aja sih. Ya udah nggak usah dipikirin. Iya, yang penting jangan pressure sama yang penting sama si itunya jangan lebih tinggi aja ya hasilnya. Ya kan. mungkin Nah, juga itu bisa lihat lebih. Daniel tadi tegasnya. Tapi mungkin loh Soanyi itu bisa lebih pressure loh karena satu dia juga harus mengamankan posisi, dia main di tuan rumah. Iya. Iya. Jadi Bebannya jadi juga juga berat tetap ya. tetap nggak Apalagi enak dia buat dia udah gitu. masuk, pressure-nya kan adalah dia udah masuk, kalau hasil gue jelek gue kelempar nih. Sedangkan yang satunya gue ngejar nih gitu. Iya. Dan secara main terakhir-terakhir juga nggak terlalu yang Excellent. bagus banget, bisa kalah sama siapa aja. Ya. Jadi seru banget. Pokoknya masih seru banget ini unda-undinya, apalagi drawingnya tadi juga seru banget. Iya sih drawingnya sih kacau sih. Ya seru, tapi Dimana, seru dimanapun banget. dimanapun posisinya nggak enak gitu. Ketemunya nggak Berat dengkel. semua, iya. Gak ada celah gitu ya, Nggak ada sama-sama. Azerbaijan dulu gitu, nggak ada. Semua ketemunya nggak yang ada, ini nggak langsung ada. yang bagus. Iya, Gitu. benar-benar. Ya, berarti kita doakan semoga Bakri hasilnya bisa Amin. maksimal Maksimal. banget. Kalau bisa sih ya final lah ya. Iya. Amin, Final. amin. Nah, Final jangan lawan Fajarian lah. amin kalau itu nah Udah ngoncang-ngoncang kaki. langsung ngopi gitu Iya, ya. Waduh. Koar udah Kalau aman. mau nonton semoga nih bisa All England. All England lagi all final gitu. Jadi salah. All England Beckham lawan Rooney. Ya. Nah, Jebret Tim bisa dukung perwakilan Indonesia yang ada di BAC. Kalian hanya saksikan di Sinpo TV secara gratis. Kalian bakal bisa saksikan semua pemain-pemain Indonesia yang akan bertanding di sana. Itu tadi sambil ngumpul sama keluarga, sambil menyaksikan badminton Indonesia. Ya ini race-nya benar-benar race terakhir nih. Jadi seru. Yang menentukan. Iya. Kalau yang menentukan lagi berarti ada mixed double. Wah. Ya Nah, kan? itu juga seru. Rinov sama Mentari. Kalau sekarang memang secara perhitungan di 13.
pas banget nih di 13 gitu. Tapi kan juga ada ya itu tadi ya Ci, sama ya. Dia harus ke berapa, dia harus gimana gitu kan. Coba kita lihat drawing. Nah, kalau kita lihat rekornya dulu nih, dia bakal ketemu sama pasangan dari Jepang, Hiroki sama Natsu, dan mereka pernah kalah. Dan ini adalah salah satu penghitungan yang penting banget juga buat mereka kan Ci ya. Kalau menurut Yuni sendiri, bisa nggak nih mereka keluar dari pressure itu? Kalau ini lebih beda dari tadi. Kalau Bagas Fikri itu kan chasing, Ya. biar bisa masuk. Ya. Kalau ini relatif menurutku malah sudah agak aman karena posisinya masuk ke race-nya, dan kalau kita lihat lawannya tuh harus mencapai sesuatu yang kayak Bagas Fikri, dia harus berada di Dia harus partai-partai dia harus akhir. ada. Kalau Rally si Rehan Lisa itu harus juara. Kalau itu kan final si Ya kalau Deglo. Dejan Glo harus final, tapi dengan catatan Renov Tari nggak ke semifinal. Ya, Ya. betul gitu. Dan juga Heong Keteri kan. Ya. Dia harus Enggak Terry enggak nih. Lansing Siwe itu. Ferry di babak kedua, tapi ya maksudnya kita nggak ada yang tahu loh. Kalau Nggak dia ada yang bikin tahu. kejutan kayak kemarin Indonesia Master hampir-hampir tuh Le. Zhang Ziwei sama si Wang Yakyong. Angin. Gitu Jadi kan. kalau Rinov Pitanya 8 itu udah jauh lebih aman karena 8 dulu aja Ci berarti ya. yang lainnya udah kayak perhitungan 8 angkanya nggak nyampe gitu. Kecuali Rinov Pitanya kalah babak pertama, lah itu bahaya lagi. Cuma kan yang lain juga lawannya juga nggak Iya. yang gampang gitu, dan harus satu final, harus satu juara. Heong Keteri itu kalau nggak salah apa ya? Ada juga perhitungannya harus Iya, iya. Dia harus satu tingkat di atasnya Rinov atau gimana gitu. semi, tapi dia kalah babak pertama nih Rinov Pitanya kalau nggak salah gitu. Karena ada perbedaan Oh jadi Rinov kalah babak pertama, Terry harus semi. semi. Wah nggak kebagian Terry. Karena Shoot dia it. 16 kan dia ketemu si ini kan, si Zhang Ziwei. Siwe. Nah, kalau si Rehan Lisa dia harus juara Dan baru dia pertama bisa. ketemu Yuta loh. Ya, dia ketemu Yuta di babak awal. Nah, si Dejan Glo itu Tan minimal Kiameng. harus final, tapi dia ketemunya juga lumayan Kim Won Ho. tuh, Tan Kiameng Ya, di harusnya Kim Won awal. Ho. Ya. Jadi Rinov juga ketemunya Seo. Rinov ketemu Jepang dulu nih yang pernah kalah, terus habis itu dia ketemu Seo Seo. di babak kedua. Maksudnya untuk nyampe ke 8 besar tuh Tapi sama-sama Seo juga bisa kalah sih. cukup si Seo ketemu Taipei kan Iya Hongwei itu bisa kalah juga. Masih- Bagus itu gila. masih rame kan Heeh. berarti. Ini ya mix double juga seru, tergantung. Yang benar Rinov tuh lolos dulu deh pertama tuh lebih aman lah ketimbang. Ya berarti kan kalau makin tinggi lawannya harus makin tinggi. Si Iya. Terry-nya Iya, lebih tinggi, betul. si Dejannya lebih tinggi. Rinov Ya. tuh kalau kalah babak pertama tuh dia Heong Keterinya harus semi. Biar Itu aman. dengan catatan babak pertama kan sih ya. Rinov-nya. Sedangkan kalau dia bisa lolos di babak kedua, otomatis Terry harus final. Iya. Ya naik-naik gitu Makin- grade-nya. Iya. Jadi yang harus difokusin adalah ya babak pertama ini lewat dulu kan gitu kan. Iya, betul. Ya kalau Rinov masuk semi, Terry Hay-nya juara juga nggak ngaruh, tetap Rinov kan. Iya, Kan karena udah kan mentok gitu gapnya udah. Iya. udah ini. Iya benar. Kalau Rinovnya quarter berarti Heong Keterinya harus Final. Juara. final. Ah, Oh, final. Kalau mau aman banget dia harus juara berarti kan. iya. Iya. Loh, kalau dia juara, oh iya benar. Rinov semi, si Terry Rinovnya harus juara. final. Iya. Gitu kan? Ubur-uburannya mumet. Mumet. Tapi kalau lihat drawing sendiri sebenarnya Ah. Rinov sendiri juga nggak gampang gitu. Lihat chance-nya, mungkin semua pemain ganda campuran ini gak gampang Iya. Iya, ketemu. untuk masuk berat. di 8 itu sebenarnya nggak gampang loh. Iya, benar. Benar. Sebenarnya kan kalau ganda campuran ya, mungkin nggak ada Tom Dickwell satu sama udah itu doang kan. Sama Boje paling ya. Iya, Siapa Boje. lagi ya? Sisanya ini kok yang main. Iya. Cuman Semua. kalau ya itu tadi kita ngomong ganda campuran kan masih ketahuan ya siapa-siapa aja yang masih top 4-nya. Iya. Dan semuanya kebetulan datang nih di sini nih. Iya, ada Dari semua. Jepang, dari Kualitasnya Thailand, masih kelihatan masih gitu. Asia lah ya, masih megang. Mm-mm. Nah, ini kalau kita lihat tadi, bisa nggak nih kira-kira Rinov ngelewatin ini terus ada Seo sama Chaeyoung nih. Ya paling nggak di babak pertama itu Lewat dulu. iya, lewat dulu. Abis itu lawan Seo ya udah main aja. Menang kalah ya udah main, yang penting main fight gitu. Tetap ada kok peluang. Ini kan turnamen Super 1000 secara kualitas sebenarnya tuh nggak jauh. Tinggal lu siap nggak, mau capek nggak. Menang kalah juga pernah rame, pernah rubber set. Maksudnya nggak jauh gitu loh secara level. Ya emang sekarang levelnya maksudnya rankingnya lebih di atas. Tapi secara peluang 1 sampai 20 mungkin tetap ada peluang semuanya gitu. Iya. Kalimatnya tuh gini, kalau nggak ada kejutan
Novita masuk gitu aja. Iya. Semuanya nggak ada kejutan. Iya. Secara ranking head to head Iya. Novita masuk. Tapi kalau ada kejutan, nah ini yang bahaya. Iya. Tapi kalaupun ada kejutan ngarepnya ya Deglo sama Rehan Lisa. Rehan Lisa Jangan juara. Heong Keteri. Iya. Gitu Pokoknya aja. kalau ada kejutan sebisa mungkin dari Indonesia lah ya. Heeh. Mau siapapun itu 3 pasang itu yang penting dari Indonesia. Iya. Prediksi terakhir nih, prediksi Ci. Bakri sama Rinov bisa lolos nggak kalau feeling Ciuni? Bisa. Karena menurutku mereka tuh di satu sisi punya kelebihan yang sudah dibuktikan ke dunia bahwa mereka bisa ngalahin siapa aja. Tinggal dia pada saat BAC waras apa enggak tampilnya. Kok lagi waras, wih, ngalahinnya juga susah loh dia ngalahin mereka tuh. Kalau menurut lu, Le, prediksi lu? Rinov lolos prediksi gue. Bakri gue Ini tadi harap sih. ditanyain Bakri apa Rinov sih? Dua-duanya, Ci, dua-duanya. Ya, tapi gue berharap ya lolos sih. Tapi ya tergantung gimana. Ya Bakri yang tadi gue bilang, kalau dia mainnya kayak yang tadi Ciuni bilang, kayak main yang lawan Chirac di All England, itu mah bisa siapa aja kalah sama mereka. Ngeri tuh mainnya. Iya, semuanya bisa kalah sama mereka. Ya dia bukti bisa juara All England. Tapi kalau lagi underperform yang kayak di World Tour, nah bisa kalah juga sama siapa aja dia. Gitu. Susah sih ya ngomongnya. Iya. Kalau Ciuni tadi, Rinov sama Tari prediksi bisa nggak nih kira-kira lolos? Chance-nya lebih besar daripada Bagas Iya, Fikri. betul. Chance-nya lebih besar dibandingin sama Bagas Fikri ya. Karena itu tadi. Lebih diuntungin lah secara ranking. Iya, karena dia udah masuk jadi dia tinggal ngejaga Lu doang. dong. Karena tur Eropanya ya berhasil dengan gemilang Satu dia. BAC final, kan ya susah ya. Satu final, satu juara kan Rinov? Iya. Coba Debbie dong ya. Iya lu. Kalau feeling sih ya Rinov Tari kayaknya mudah-mudahan lolos gitu. Kalau Bagas Fikri masih bisa, cuman agak-agak lebih susah lah, Ya, agak lebih chance-nya. berat gitu kan chance-nya. Tapi chance tetap ada karena ya tadi kita kan nggak tahu Belum kejutan tahu. ya Ci ya. Iya. Siapa tahu kan setiap turnamen kan ada aja kejutan gitu Betul. kan. Nah kalau ngomongin kejutan, katanya lu ada apa nih Le? Bakal ada acara apa nih Le? Gua mau bikin kejutan. Nah, PB Ina menyelenggarakan turnamen PB Ina Kids. Turnamen tanggal 3 sampai 5 Mei di Gor Benteng Badminton Hall BSD. Kategori usia dini, anak-anak, pemula, putra-putri, tunggal dan ganda. Bisa hubungin ke Caca ya. Jadi kelompok umur tahun berapa tuh? 2014, 15 dan ke atas deh. Itu udah bisa tuh daftar. kalau lihat usia kategori 2014 berasa tua banget ya kita ya. 14 udah kemana-mana kita ya. Iya. Terus bisa dapetin merchandise juga nih ya Le ya. Ya bisa dapetin merchandise Sabar aja ya. Sabareza, ada keren. yang Timnas, itu di JM Merch Store. Itu ada di IG, bisa dilihat di keranjang apa aja. Itu harganya 150.000 langsung. Kalian tinggal Gasken. klik aja tuh berarti link yang ada di deskripsi. Bisa Yes. dapetin t-shirt dari 2 visual kita itu ya. Dua visual. 2 visual kita cuma 150.000 tuh dapat 2 visual, kapan lagi kan? Wih. Jangan sampai kehabisan, makanya jangan diklik doang tapi dibayar juga, oke? Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan pembahasan lainnya. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.